Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah kewirausahaan kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama dengan saya, Ajeng Kartika Pertiwi, dengan NIM 180810201021. Yang kedua ada Karisma Mahardika dengan NIM 180810201078. Yang ketiga ada Dona Regista Anggraini dengan NIM 180810201148. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi kewirausahaan, yaitu karakteristik wirausahawan yang sukses dan yang gagal. Pertama-tama, saya akan memaparkan sedikit mengenai wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan tersebut. Jadi wirausaha itu pebisnis yang melakukan aktivitasnya dan mengelola sumber dayanya tuh sendirian, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip wirausaha. Seperti yang telah dibahas oleh dosen kami sebelumnya, prinsip-prinsip wirausaha itu ada 3. Yang pertama yaitu menciptakan kehidupan lebih baik. Jadi seperti wirausaha itu mengelola sumber daya kan. Nah, dengan mengelola sumber daya itu tentunya sumber daya yang sebelumnya tidak bisa bermanfaat bagi sekitar menjadi bermanfaat. Jadi, wirausaha itu melakukan sesuatu yang apa yang dilakukannya itu bermanfaat bagi sekitarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu berani melakukan yang benar. Jadi, wirausaha itu prinsip utamanya itu berani. Meskipun di pandangan orang lain apa yang dilakukan itu aneh, dia tetap melakukannya. Seperti itu. Yang ketiga, berani memperbaiki yang salah. Jadi misalkan seorang wirausaha itu melihat sesuatu yang menurutnya kurang pas atau menurutnya sesuatu tersebut perlu diperbaiki, maka dia akan memperbaikinya sehingga menjadi sesuatu yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Karisma Mahardika, NIM 180810201078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik entrepreneur yang sukses. Yang pertama yaitu entrepreneur yang sukses memiliki mimpi yang besar. Mimpi yang besar adalah sebuah motivasi bagi seorang entrepreneur dalam menjalankan bisnisnya. Dengan adanya mimpi tersebut, bisnis yang dijalankan akan memiliki tujuan yang lebih terarah, sehingga seorang entrepreneur dapat dengan mudah membuat keputusan agar tujuan tersebut tercapai. Yang kedua yaitu pandai mengatasi ketakutannya. Setiap orang akan memiliki ketakutan untuk mengambil resiko, namun seorang entrepreneur akan mengolah ketakutan tersebut dan menumbuhkan sebuah keberanian untuk menghadapi sebuah resiko dengan cara dan perhitungan yang matang. Yang ketiga yaitu memiliki cara pandang yang berbeda atau kreatif. Seorang entrepreneur memiliki cara pandang yang unik. Mereka memandang masalah, kesulitan, keadaan sekitar, perubahan tren, bahkan hal-hal yang terjadi saat ini sebagai ide-ide dan prospek bisnis yang dapat mereka jadikan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, menyukai tantangan. Seorang entrepreneur tidak menyukai kegiatan yang monoton dan tidak mengubah ke arah yang lebih baik, sehingga mereka menyukai hal-hal baru yang menjadikan tantangan agar mereka menumbuhkan ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan yang telah mereka tentukan. Yang kelima, memiliki keyakinan yang kuat. Seorang entrepreneur menganggap sebuah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, sehingga mereka akan mencari jalan keluar agar bangkit dari kegagalan tersebut. Yang keenam, selalu mencari yang terbaik. Seorang entrepreneur akan mengupgrade apa yang kurang dari diri mereka guna memperoleh yang terbaik dari apa yang telah mereka capai saat ini. Yang ketujuh, disiplin waktu.
Menurut seorang entrepreneur, waktu yang terbuang sama halnya melewatkan sesuatu yang besar, sehingga mereka sangat disiplin terhadap waktu guna mencapai tujuan yang telah mereka tentukan. Yang kedelapan, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang entrepreneur adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, sehingga dengan jiwa kepemimpinan tersebut dapat memotivasi seorang entrepreneur dalam hal pengambilan keputusan. Yang terakhir, pantang menyerah. Seorang entrepreneur memiliki visi dan semangat juang yang tinggi, sehingga mereka tidak akan menyerah terhadap tantangan dan hambatan yang ada, dengan selalu mencari solusi agar tidak terjatuh di dalam kegagalan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dona Regista. Oke, selanjutnya saya Dona Regista Anggreni, NIM 1808102611488. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik entrepreneur gagal. Nah, di sini ada 9 sifat buruk yang bisa membuat seorang pengusaha jatuh dalam kegagalan. Yang pertama, mencari alasan. Mengapa? Karena banyak orang gagal karena seringkali membuat alasan. Sementara alasan yang paling umum orang gunakan itu ketika tidak mampu mencapai tujuan, yaitu kehabisan waktu. Yang kedua, suka menyalahkan orang lain. Mengapa? Karena setiap profesi apapun itu, baik pengusaha, karyawan, ataupun pejabat, ketika mereka gagal melakukan satu usaha ataupun menyalahkan pihak lain, maka bisa dipastikan dia akan menjadi orang yang tidak akan pernah berhasil. Seperti itu. Yang ketiga, tidak jujur. Kecurangan merupakan bagian dari ketidakjujuran. Memuji seseorang untuk menyembunyikan kritik terhadap orang itu sama saja memperburuk keadaan. Yang keempat, malas. Orang yang gagal adalah orang yang pemalas. Mengapa? Karena sering datang terlambat, tidak suka membaca, dan tidak suka bekerja keras. Sifat itu bisa membawa kita ke jurang kegagalan, maka jangan pernah melakukan malas seperti ini. Yang kelima, tidak terlalu percaya diri. Mengapa? Percaya diri merupakan sifat yang diperlukan, namun tentunya percaya diri memiliki batas tertentu. Hati-hati, kegagalan seorang pebisnis seringkali diakibatkan oleh sifat ini. Yang keenam, ragu dalam mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan ini diperlukan informasi sebanyak mungkin. Mengapa? Jika terlalu lama dan mengambil banyak waktu dapat menghambat pekerjaan lainnya. Yang ketujuh, tidak punya tujuan jelas. Maju tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari pemiliknya. Untuk itu, pengusaha semestinya memiliki visi yang nyata untuk memajukan sebuah pekerjaan. Yang kedelapan, sulit untuk kerjasama. Pengusaha yang egois mampu mengatur setiap aspek bisnis mereka. Padahal, sebuah bisnis bakal lebih sukses jika memiliki tim yang solid. Seperti itu. Yang terakhir, tidak terorganisir. Mengapa? Karena banyak pengusaha yang sukses akan kehidupan yang sibuk. Mereka ciptakan sistem kerja yang baik ini untuk mereka sendiri. Jadi tidak mementingkan orang lain, seperti itu. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, baik dari segi penyampaian atau materi. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Oh, jangan lupa like-nya.